Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dulu di masa tabi'in ada seorang yang sangat kaya dan dia mempunyai seorang pembantu. Suatu hari tuannya ini meminta kepada pembantunya agar pergi ke pasar dan membeli daging terbaik dari kambing. Maka pada hari yang sudah disepakati, pergilah pembantunya ini ke pasar dan dia membeli daging kambing, sekali lagi daging terbaik dari kambing tersebut, dan dibawanya pulang. Begitu tuannya melihat apa yang dibeli oleh pembantunya itu, dan dia puas dengan apa yang dibeli oleh pembantunya tersebut. Dan di hari yang berbeda, tuannya ini meminta kembali kepada pembantunya untuk pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, pembantu itu membeli daging kambing lagi, tetapi kali ini tuannya menggarisbawahi bahwa kali ini belilah daging kambing daging terburuknya. Maka begitu sampai ke pasar pembantu tersebut, dia belilah daging kambing daging terburuk menurut dia, dan dia bawa pulang dan dia serahkan kepada tuannya. Begitu tuannya membuka plastik atau tempat pembelian daging kambing itu, dia terkejut. Dan dia tanya kepada pembantunya, kali pertama saya memintamu pergi ke pasar membeli daging kambing terbaik, kamu membeli lidah atau lidahnya kambing yang kamu beli. Dan kali ini saya memintamu pergi ke pasar, kamu kembali membeli daging lidah kambing yang kamu beli. Padahal yang saya minta adalah bagian terburuk dari kambing. Dan kamu membelinya lidah. Tuan, kata pembantunya tersebut, dan ternyata pembantu ini sangat cerdas, saya membeli daging terbaik dari kambing, saya belikan lidah. Begitu tuan minta saya membeli daging kambing terburuk, saya belikan lidah kembali. Kata dia, tuan, bahwa baik dan buruknya manusia ditentukan oleh lidah. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dari cerita ini kita dapat gambaran bahwa ungkapan salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan manusia itu betul-betul tergantung dari lidahnya. Apabila kita menggerakkan tangan kita, menggerakkan jari, kaki, kita pada satu waktu akan kecapean. Setelah sekian kali kita gerakkan, kita akan merasa letih, capek. Tapi ingatlah, lidah tidak ada letihnya. Setiap kali kita bicara, durasinya sepanjang apapun, lidah tidak akan ada letihnya, lidah tidak akan ada capeknya. Itu sebabnya dulu, orang-orang tua kita dulu mempunyai bidalan, misalnya, mulutmu harimaumu. Ada lagi bidalan misalnya, tungau di seberang lautan bisa kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak tampak atau tidak kelihatan sama sekali. Begitulah terkadang lidah kita tidak bertulang ini ya berucap tanpa ada remnya. Karena itu Rasul mengingatkan kita, remnya itu ada pada keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang di antara tandanya beriman kepada Allah dan benar-benar keimanannya, lihatlah dari cara dia berujar. Kalau yang dia ucapkan itu baik, dia ngomong. Kalau yang dia akan ucapkan itu tidak baik, liyasmut, dia pilih untuk berdiam diri saja. Disitulah keluarnya ungkapan bahwa kalau kita bicara itu emas, diam itu perak. Kalau yang dibicarakan itu memang lebih baik daripada diam. Tetapi ketika yang dibicarakan itu adalah yang tidak baik, maka diam itulah yang emas sesungguhnya. Shaimin wa shaimat rahimakumullah.
Karena itu kali ini saya ingin mengingatkan kita bagaimana cara kita menjaga lisan. Pada perkara hifzil lisan, menjaga lidah kita. Karena ketika kita di bulan puasa ini juga melatih lisan kita. Kam min shaimin, kata Nabi. Banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih. Tidak ada yang dia peroleh. Kecuali lapar dan dahaga saja. Kita bekerja atau orang bekerja misalnya di perusahaan, siang malam dia bekerja, tetapi di akhir bulan, di awal bulan, dia cek rekeningnya, tidak 1 rupiah pun dia masuk. Yang ada adalah letih saja sepanjang bulan bekerja, sepanjang malam, tetapi tidak ada hasil. Tidak ada rekening yang bertambah dari hasil pekerjaannya itu. Sama dengan kita berpuasa, karena kita tidak menjaga lisan, karena kita tidak menjaga ucapan kita, maka puasa kita bisa jadi yang kita peroleh hanya lapar dan haus, tapi tidak ada laisa lahu min siyam illal ju' wal 'atas, kecuali sekadar lapar dan dahaga atau haus saja. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Yang pertama, biasakanlah lidah kita atau lisan kita untuk senantiasa perbanyak berzikir. Wa zakarallaha zikran katsira. Ya, kita disuruh untuk berzikir lebih banyak dengan berbagai zikir tentunya. Kadang ada zikir di saat-saat tertentu atau doa-doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian lidah kita atau lisan kita akan terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kata-kata yang baik, zikir-zikir yang baik, doa-doa yang baik. Sehingga terhindar kita dari ucapan perkataan yang sia-sia. Jadi perbanyak zikir, baik di siang hari maupun di malam. Bahkan dalam bahasa Al-Quran itu, alladzina yazkurunallaha qiyaman, ya, berzikir dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, bahkan dalam kondisi berbaring sekalipun kita dianjurkan untuk selalu senantiasa zikrullah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, berucaplah yang baik jika tidak kita pilih untuk diam. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa tanda orang beriman itu dia berucap yang baik. Kita pikirkan apa yang kita akan sampaikan, kira-kira baik tidak? Karena kalau tidak, maka pilihlah opsi yang kedua, dan itu lebih baik, opsi diam. Karena dalam masyarakat kita, terkadang kita terjebak oleh ucapan kita sendiri. Dan di zaman ini bahkan, lisan itu bukan hanya apa yang ada di mulut, tetapi juga apa yang ada di tangan kita, gadget dan lain sebagainya. Orang begitu mudah saja men-share informasi dari WA ke WA, ya, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, tanpa dia berpikir panjang. Padahal pasca atau selepas itu baru dia terjebak. Ternyata yang dia tulis salah, yang dia share itu tidak betul. Karena itu sebelum kita bicara, sebelum kita menulis, sebelum kita men-share, pikirkan terlebih dahulu, apakah yang akan kita share itu, yang akan kita bicarakan itu baik, atau justru tidak bicara itu yang lebih baik. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Yang ketiga, ketika kita sedang emosi, ya, jangan mengedepankan, jangan bicara terlebih dahulu, ya. Jangan mengedepankan nafsu amarah ketika kita berbicara. Ya, kita ini tentunya shaimin wa shaimat rahimakumullah, dalam keseharian kita, baik kita dengan pasangan kita, baik kita dengan tetangga, orang-orang sekitaran kita, masyarakat, tidak selamanya, atau rekan kerja misalnya, tidak selamanya hubungan kita itu baik dalam artian aman saja begitu. Akan ada masa-masa, fase-fase kita punya masalah dengan orang lain. Nah, ketika itu berdiam diri atau tidak bicara itu bagian dari solusi. Karena ketika kita bicara justru bisa menambah persoalan. Misalnya suami istri, ya, ketika istri justru yang emosi, kita yang diam sebagai suami. Ketika suami yang emosi, maka istri memilih opsi untuk diam. Karena itulah di antara cara kita menyelesaikan masalah. Karena sebetulnya tidak buru-buru amat pasangan-pasangan kita, tetapi ketika kita dibumbui oleh emosi, di saat itu kadang bertambah-tambah saja keburukan, kejelekan yang kita perlihatkan. Padahal kebaikannya suami, istri, pasangan kita itu jauh lebih banyak daripada keburukan yang kita dapati. Karena itu tahan untuk tidak bicara di saat kita sedang emosional. Bukankah diajarkan juga kepada kita untuk tidak banyak berucap, untuk tidak banyak berujar, satu, di hadapan orang sakit. Maka di hadapan orang sakit jangan banyak bicara, jangan banyak sambutan dan lain sebagainya.
Cukup jenguk, tanyakan kabar, perkembangannya, setelah itu doakan, setelah itu lepas itu pulang. Termasuk juga di depan orang lapar, tidak dianjurkan kita banyak bicara, ya. Kemudian yang ketiga, di depan orang yang sedang emosi, ya, sedang amarah dan lain sebagainya. Jangan banyak bicara karena itu justru ya menambah persoalan kita. Yang berikutnya adalah setiap ucapan perlu kita ingat, ya, tidak bisa ditarik kembali. Kalau misalnya di media sosial itu orang begitu sudah kita posting, orang bisa screenshot dan di-share kepada yang lain, karena itu berhati-hati. Ucapan yang kita ucapkan juga begitu. Begitu dia lepas, maka sulit menariknya kembali ucapan kita itu. Kita jaga, ya, berpikir itu sebelum kita berucap. Jangan setelah kita berucap baru kita berpikir apa yang mestinya kita ucapkan. Itu kebalik. Soimin wa soimat rahimakumullah. Dan yang terakhir, bahwa ucapan yang melukai orang lain mungkin dia bisa memaafkan, tetapi tidak begitu saja hilang asar atau bekas dari apa yang kita ucapkan itu, walaupun sekali lagi dia sudah memaafkan. Saya ingin menutup dengan satu cerita. Suatu waktu ada seorang ayah yang meminta kepada anaknya yang masih SMP, sekolah menengah pertama. Kata ayahnya sembari membawa sekilo paku kepada anaknya, dia serahkan, "Anakku, ketika engkau setiap kali emosi, amarah, menghina teman, mencaci teman, membuli teman, maka ambil satu paku dan pakukan ke pohon ini." Jadi terus begitu, dia serahkan paku kepada anaknya, dan anaknya itu mengikuti saran ayahnya. Ketika dia menghina temannya, dia ambil satu paku lalu dia pakukan pohon. Ketika dia emosi, ketika dia berkelahi, dia ambil satu paku, dia pakukan ke pohon. Sebulan kemudian, soimin wa soimat rahimakumullah, ternyata pohon itu lumayan paku-paku yang tertancap di sana. Itu artinya dalam sebulan belakangan sudah sekian kali dia tidak mampu menahan emosi, amarah, sudah sekian kali dia menghina, mencaci, merendahkan, sombong dan lain sebagainya kepada teman-temannya. Dan pada bulan berikutnya ayahnya mengatakan, "Baik, bulan berikutnya anakku, setiap kali kamu mampu menahan emosimu, maka cabut paku ini yang ada di pohon ini. Setiap kali kamu mampu menahan untuk tidak merendahkan temanmu, untuk tidak menghina temanmu, untuk menjaga agar kamu tidak sombong, menahan diri, maka cabut paku ini." Maka anaknya mengiyakan kembali. Setiap kali tidak menghina temannya, tidak emosi, tidak berkelahi, dia cabut paku-paku yang sudah tertancap di bulan sebelumnya. Dan lihatlah pada bulan berikutnya, ayahnya mengatakan kepada anaknya, "Anakku, sini. Kita lihat pohon ini. Pohon ini dulu yang tertancap paku karena kamu tidak mampu menahan emosimu. Pada bulan kedua, kamu sudah berhasil menahan emosimu. Untuk tidak menghina temanmu, untuk tidak membuli temanmu, untuk tidak berkelahi. Lihatlah pohon ini sudah bersih kembali. Tapi lihat baik-baik. Paku yang kamu tancapkan dulu, kamu memang sudah cabut. Tetapi lihat asarnya, lihat bekasnya. Bekas dari paku-paku ini masih ada di pohon ini." Maka anakku, soimin wa soimat juga rahimakumullah, orang mungkin memaafkan kesalahan kita, tetapi tidak begitu saja bekasnya hilang dari hati orang tersebut. Bukankah satu pepatah bahwa luka secara fisik bisa dicari obatnya, tetapi apabila luka di hati, kemana obat hendak dicari? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.